Polemik Mario Teguh dan Aryo Kiswinar yang merasa tak dianggap sebagai anak oleh sang motivator bergulir kian panas. Kasus yang kini kian melebar hingga menyeret sejumlah pihak termasuk Deddy Corbuzier kini memasuki babak baru. Secara terang-terangan, Hotman Paris Hutapea yang menjadi kuasa hukum Deddy menantang Mario Teguh adu debat dengannya. Tak tanggung-tanggung, Hotman bahkan siap memberikan uang senilai 5 miliar rupiah atau apa saja yang diminta sang motivator jika ia kalah, bahkan cincin berlian seharga mobil mewah 10 miliar pun jadi taruhannya dalam adu debat tersebut. Kalau dia mau berdebat dengan saya dengan topik ya, apakah pantas manusia suci pada saat anak yang dirawat 7 tahun mengaku sebagai anaknya dan akte kelahirannya atas nama Mario Teguh, apakah pantas langsung dengan begitu emosi mensomasi orang? Tapi saya sudah siapkan. Begitu saya kalah berdebat, tinggal dia pilih mau ambil yang ini atau ambil yang ini, ada semua. Ini cukup untuk satu Lamborghini. Saya nggak perlu bawa uang. Setiap aku berdebat sama dia, setiap saya kalah, cing 5M, cing 6M. Mobil juga selalu mau yang pilih merek apapun ada. Kapan itu Bang? Kapan? Ya dia nggak mau sampai sekarang. Pengacaranya yang nah katanya. Tantangan. Ya boleh aja lah tantangan-tantangan gitu. Ya itu mungkin karena kliennya entertainer ya. Jadi wajar kalau makin seru, makin tegang, ya makin thrilling gitu, mungkin ratingnya naik. Nah, kita lawyer sih bukan entertainer. Kita bukan orang panggung. Jadi ya kita jalannya biasa-biasa aja, tanpa emosi ya. Itu kan masalah klien. Jangan kita ikut-ikutan terlibat secara emosional dengan klien. Sebelum tantangan terbuka dari Hotman Paris terhadap Mario Teguh, terjadi perang somasi antara Mario dan pihak Kiswinar. Mario Teguh yang sebelumnya mensomasi 3 orang sekaligus, yakni Deddy Corbuzier, Aryo Kiswinar, hingga adiknya sendiri juga mendapat balasan somasi. Agak menggelikan juga, somasi dibalas somasi, padahal somasinya isinya undangan, diundang lagi, orang kasih undangan dijawab dengan undangan. Ini agak lucu juga, tapi ya nggak apa-apa, itu mendingan daripada maksudnya tantangan untuk debat di muka umum, udah kayak mau tanding panco aja. Karena dia duluan kan yang mensomasi, ya kan? Yang saya persoalkan, kok manusia suci, manusia super, perilakunya bukannya seperti Bunda Teresa di India, orang-orang lemah, disayang, ini anak dia sendiri. Di telepon Kiswinar, sebenarnya apa sih yang kau harapkan? Saya tidak minta uang, saya tidak minta apa-apa. Memang benar dia bapak saya, memang benar saya lahir dari ibu saya, memang benar saya 7 tahun tinggal sama dia, memang benar itu gambar-gambar di foto, di pangku segala macam. Terus kemudian pisah sesudah di tahun ke-8 pisah. Kemudian umur 17 tahun dia datang kalau nggak salah minta uang kuliah. Kiswinar ngaku pernah umur 17 tahun datang minta uang kuliah. Tapi kata-kata dari Mario Teguh katanya jangan hubungin gua lagi. Persis gayanya yang di panggung itu. Jangan hubungin gua lagi gitu. Beliau tunjukkan kebenaran, tunjukkan bahwa beliau memang benar-benar super, memang benar-benar orang yang luar biasa yang dihormati masyarakat. Kalau memang mau bicara, kalau memang mau mengatakan apa yang benar, apa yang salah, tidak perlu di tempat tertutup. Kita bertemu, saya dengan Bang Hotman, beliau terserah dengan siapa, kita bicara, atau ke acara saya dengan Bang Hotman, beliau dengan siapapun terserah, atau di depan media, kita ngomong langsung. Saya bawa Kiswinarnya, saya bawa Kiswinarnya semuanya, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan itu. Ayo kita buka semuanya biar masyarakat mengetahui siapa sebenarnya seorang Mario Teguh. Perang somasi hingga adu pendapat di depan publik hanya akan meruncingkan persoalan tanpa menemukan titik terang. Sebab itu Hotman Paris Hutapea hingga adik Mario Teguh sendiri meminta agar tes DNA dilakukan guna menemukan titik terang dari kasus ini. Apakah benar Kiswinar adalah anak kandung Mario Teguh atau justru bantahan Mario sendiri yang keliru? Nah, jadi situlah menolak tes DNA. Kalau dia konsekuen, kalau dia gini loh, kalau manusia bijaksana harusnya ya
Kalau manusia bijaksana harusnya itu dirawat sama dia 7 tahun, ya udah. Terlepas kamu anak saya atau tidak, come here. Mari ke sini. Kau perlu apa? Itu kalau manusia seperti Bunda Teresa di India. Kalau dia manusia biasa, pasti akan gugat itu akte kelahiran. Tes DNA kalau manusia biasa. Ini manusia super, manusia bijaksana, dia tidak tunjukkan. Manusia biasa pun dia tidak tunjukkan karena dia tidak berani gugat cerainya. Akte cerainya, akte kelahiran. Tentang kelanjutan perkara ini harus berlanjut dan perkara ini harus selesai. Harus jelas hitam putihnya. Jadi begini, karena sekarang yang tercemar ini adalah Kiswinar dan Ibu Aryani beserta keluarga besarnya dan juga beserta perempuan-perempuan Indonesia yang mengalami nasib yang sama. Akte kelahiran itu adalah akte yang sah dan otentik. Kalau mau dibantah kebenarannya, silakan buktikan. Silakan dibuktikan. Kalau kami pada prinsipnya mendukung kalau memang itu mau dilakukan tes DNA untuk menunjukkan bahwa mencari jati diri bagi si Pak Aryo Kisniwar juga. Saya sudah berkali-kali bilang soal tantangan tes DNA. Bukan menolak, ya kan? Tapi masalahnya situasinya sudah tidak kondusif lagi. Bahkan kalau soal tes DNA kan Pak Mario yang lebih dulu. Sejak hampir 1/4 abad yang lalu saya lihat di Kompas TV itu. Tapi kan selalu ditolak oleh ibunya Kis. Bahkan 13 tahun yang lalu itu Kis setelah kan sudah bisa ngomong sendiri itu, dia yang bilang saya bukan anak kamu, ya. Sementara itu, benarkah Charlie akan dipanggil paksa oleh polisi terkait dugaan kasus penipuan?